Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu may yajuzu dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, alhamdulillah enjang menika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kerawuhan kita sekalian di majelis ini bisa menambah ilmu yang menjadi bekal kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena hanya dengan modal takwa itulah yang nanti akan membedakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya diamanati oleh takmir masjid Bapak Muhammad Tolhan untuk menyampaikan satu tema rahasia usia 40 tahun menurut perspektif atau pandangan Islam dan menurut pandangan kesehatan. Lah kalau tinggal ini kata sing nem-nem dereng usia 40 tahun. Jadi kalau kita lihat marhalah atau tahapan-tahapan usia manusia itu tidak ada yang disebut usia dalam Al-Quran kecuali usia 40 tahun. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa marhalah itu ada marhalah aulad, ada marhalah anak-anak, ada marhalah syabab, pemuda. Kalau anak-anak itu usia lahir sampai 15 tahun. Kalau marhalah syabab itu 15 sampai 40 tahun. Jadi kalau masih usia di bawah 40 tahun itu masih pemuda. Tahapan yang ketiga adalah kuhul. Kuhul itu 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi dewasa. Di atas 60 tahun itu baru masuk marhalah suyuh. Masuk marhalah orang tua. Lah satu-satunya usia yang disebut oleh Al-Quran itu adalah usia 40 tahun. Sebagaimana yang kami bacakan di muqaddimah tadi dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kalau memerintahkan kita itu pakai redaksi yang berbeda-beda. Ada yang memerintahkan dengan fi'il amr, ada yang pakai perintah dengan kata-kata kutiba seperti sholat, seperti puasa. Ada juga yang memerintahkan dengan kata-kata wasiat. Lah sakjane wasiat niku apa kita sudah paham apa sih maknanya wasiat itu. Jadi kalau kita buka kamus-kamus Arab itu wasiat itu adalah pesan penting yang mengandung sesuatu yang bermanfaat.
Jadi kalau misalkan pesan itu mau kita sampaikan, walaupun dia penting tapi tidak bermanfaat, itu namanya bukan wasiat. Tapi sama kalau sesuatu itu bermanfaat tapi tidak penting, itu juga bukan namanya wasiat. Sehingga Al-Quran menyebutkan dalam ayat ini adalah wawassal insan biwalidayhi ihsana. Allah memberi wasiat, memberi pesan penting yang pasti pesan ini akan berguna, akan bermanfaat bila kita mau melaksanakan, bila kita mau merealisasikannya. Redaksi berikutnya adalah insan. Di Quran juga begitu, ada kata-kata penyebutan manusia itu macam-macam. Ada yang disebut nas, ada yang disebut bashar, ada juga yang disebut insan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa insan. Insan itu artinya mengandung zat dan sifatnya, aspek spiritual dan aspek sosialnya. Jadi yang namanya manusia itu tidak hanya bersifat fisik yang dipanggil, akan tetapi ruhiyahnya juga dipanggil oleh ayat ini. Wa wassal insana biwalidayhi ihsana. Ihsan itu berbeda dengan thayyib, berbeda dengan khair, berbeda juga dengan ma'ruf. Semuanya mengandung arti baik. Jangan buka kamus, thayyib juga artinya baik, khair juga baik, ma'ruf juga baik. Tetapi yang dipakai dalam ayat ini adalah ihsan. Ihsan itu artinya setiap tindakan, setiap perbuatan itu orientasinya bukan orientasi manusia, tapi orientasinya adalah orientasi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mesti kita ini dilahirkan oleh orang tua yang betul-betul mengerti sebagai orang tua. Bisa jadi kebetulan orang tua itu yang melahirkan kita tidak mendidik kita dengan baik. Bisa jadi orang tua kita itu berandalan. Bisa jadi orang tua kita itu fasik. Berbagai macam karakter dan tipe orang tua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, apapun tipe orang tuamu yang sudah terlanjur melahirkan kamu, kita diperintahkan, kita diwasiatkan untuk berbuat ihsan. Seandainya pun kita dalam perlakuan sehari-hari itu orang tua kita memperlakukan kita seperti seakan-akan anak tiri, tidak memperlakukan kita sewajarnya sebagai seorang anak, itu tidak menjadi persoalan. Kita tetap berbakti kepada orang tua itu bukan karena kita memandang dia sebagai orang tua, tetapi kita memandang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami paham betul, pasti ada timbul perasaan. Orang tua saya ngeprek ke saya, orang tua saya tidak ngopeni saya, orang tua saya tidak mendidik saya, tidak menyekolahkan saya. Lah gawe opo aku bales dengan balasan yang lebih baik. Keliru Bapak Ibu sekalian. Al-Quran tidak bilang begitu. Tidak bilang thayyib, tidak bilang ma'ruf, tidak bilang khair, tetapi bilang ihsan. Itu untuk merepresikan, untuk menekan kalau timbul perasaan kita, timbul ada sesuatu bisikan apabila kita mau berbakti kepada orang tua atas tindakan-tindakan orang tua kita yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibu-ibumu itu melahirkanmu, mengandung kamu dalam kondisi kurhan. Sekali lagi bahasa yang dipakai adalah kurhan, bukan kariha. Itu pentingnya bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kurha itu bukan benci, tetapi sesuatu yang berat, tetapi kita rela melaksanakannya, kita rela melakukannya, itu namanya kurha. Hamalathu urwa. Jadi sakjane ibu-ibu itu orang seneng, meten itu mboten seneng Pak. Tetapi dia rela untuk hamil, dia rela untuk mengandung kita. Ya. Dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kata-kata kurha. Yang pertama dipakai untuk ibu-ibu yang hamil. Yang kedua adalah dipakai saat ibu-ibu melahirkan. Kurha yang ketiga adalah dipakai untuk kata-kata al-jihad, al-qital. Jihad tapi dalam artian perang.
Jadi kata-kata kurha yang mempunyai makna sesuatu yang berat tetapi kita rela melakukan itu hanya dalam 3 aspek. 2 pada wanita, 1 pada umum. 2 ini adalah ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, dan yang ketiga adalah jihad dalam artian perang fi sabilillah. 3-tiganya memakai kata-kata kurha. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui itu patokannya adalah 30 bulan. Di ayat yang lain disebutkan haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Menyusui itu idealnya adalah 2 tahun. Dalam ayat ini disebutkan 30 tahun. Ada satu kisah di zaman Utsman bin Affan. Ada ibu-ibu hamil 6 bulan, itu sudah melahirkan. Asumsi saat itu, orang yang sudah melahirkan, ibu yang melahirkan 6 bulan itu pasti hasil dari zina. Karena seharusnya belum waktunya 6 bulan. Lahir dalam kondisi hidup ya, anak hidup, bukan prematur. Lahir dalam kondisi hidup, bukan abortus, bukan keguguran. Saat itu asumsinya bahwa 6 bulan ini karena ini hasil zina, maka si ibu ini harus dirajam. Karena pasti hasil dari perzinahan. Sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibantah, bukan. Kalau melihat ayat Al-Ahqaf ini, bahwa patokan orang hamil sampai menyusui lengkap itu 30 tahun. 30 bulan. Ayat yang lain adalah menyusui itu 24 bulan. Sehingga dibenarkan bahwa orang hamil itu 6 bulan, batas minimal, lahir itu masih dalam batas normal. Dan itu sudah dibuktikan oleh ilmu medis bahwa 6 bulan, anak yang lahir 6 bulan, itu dia bisa hidup secara normal. Walaupun membutuhkan perawatan yang berbeda dengan anak yang lahir 9 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jika anak ini sudah mencapai dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan mencapai usia 40 tahun. Nah, di sini tema kita yang akan kita bicarakan. Apa sebenarnya rahasia Al-Qur'an menyebut usia 40 tahun dari aspek kesehatan, dari aspek medis maupun dari aspek agama. Kalau ayat ini mengajarkan kita 6 hal. Dalam aspek medis juga mengajarkan 6 hal. Yang sudah usia 60 tahun biar bisa memahami apa yang masih terlewatkan. Yang belum usia 40, yang belum usia 40 tahun biar bisa mempunyai persiapan. Apa saja nih yang harus saya siapkan? Dari aspek medisnya ada 6 hal, dari aspek diniahnya konteks ayat ini juga memesankan 6 hal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Aspek dari din kita, aspek dari keislaman kita dalam Al-Quran ini disebutkan yang pertama adalah agar kita ini auzi'ni, alhimni, mudah-mudahan Allah mengilhamkan kepada kita, memberi rusdun kepada kita, agar kita mau berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar kita diilhami ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah syukur itu sebenarnya apa sih? Syukur itu posok paline kufur. Jadi kalau kufur itu menutupi sesuatu, kalau syukur itu menampakkan sesuatu. Artinya apa? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penciptaan. Misalkan saya dikasih air minum. Tujuan panitia ngasih saya air minum pasti disuruh minum.
Kalau air minum ini saya minum, berarti saya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh panitia. Tetapi kalau air minum ini saya buang, berarti saya tidak mensyukuri. Sama misalkan kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu yang baik, untuk membaca Al-Qur'an, untuk melihat keindahan alam. Tetapi kalau mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak baik, untuk menyaksikan kemaksiatan, itu artinya kita belum melaksanakan perintah yang namanya syukur. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Ini Bapak Ibu sekalian yang paling penting. Kalau mungkin dalam pemahaman jenengan bahwa semua amal baik itu pasti diterima, itu belum tentu. Ayat ini sebagai buktinya bahwa amal soleh itu ada yang tidak diridhoi, ada juga yang diridhoi. Sebagai contoh, ngapunten ya, disebut lagi pilkada. Kalau kita ngasih uang ke seseorang, kalau uang ini dalam rangka biar dia mau memilih kita, itu kira-kira amal soleh yang diridhoi apa tidak? Memberi uangnya itu amal soleh, tidak bisa dibantah. Memberi uang itu mesti amal soleh. Tapi apakah amal soleh itu tardau atau tidak? Itu kembali ke istafti qalban. Kita harus mengembalikan lagi kepada hati nurani kita. Jadi setiap amal soleh itu tidak mesti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan untuk membaca doa ini, Allahumma auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Aspek yang ketiga adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Karena pada usia 40 tahun itu rata-rata kita sudah punya anak, kita sudah punya turunan. Sehingga Al-Quran mengajarkan wa aslih li fi dzurriyyati. Aspek agar kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendidik anak-anak kita, mendidik ke cucu-cucu kita, mendidik generasi muda kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dua aspek yang terakhir ini nanti akan kami bahas di belakang karena berhubungan dengan aspek medis. Nah, kalau sudah menginjak usia 40 tahun dari tinjauan medis itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dalam surat Yasin disebutkan waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun, bahwa saat kita bertambah usia itu pasti akan terjadi kemunduran dari fungsi-fungsi organ tubuh kita. Dan ternyata dari penelitian medis itu puncak kesehatan seseorang itu ada di usia 40 tahun. Jadi kalau kita naik gunung dari mulai rendah akan nanjak nanti sampai pas puncaknya yaitu usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, sekuat apapun, sesehat apapun jenengan, walaupun kelihatan luarnya fisiknya masih bagus, itu sudah mulai terjadi proses degenerasi, proses penurunan fungsi-fungsi organ tubuh. Dan itu dimulai saat kita masuk usia 40 tahun. Sebagai contoh, kalau kita menarik nafas panjang, itu kita bisa memasukkan kurang lebih 3,5 sampai 5 liter udara. Kantong-kantong udara yang ada di paru-paru kita itu kurang lebih 300 juta kantong udara. Sehingga kalau dibentangkan itu ya lebih luas dari lapangan bola. Karena ada 300 juta kantong udara. Lah setelah menginjak usia 40 tahun, itu setiap tahun itu akan berkurang 17 sampai 22 cc. Jadi menjenengan bisa bayangkan kalau orang tua ya pasti kapasitas oksigennya akan berkurang. Ini itu pelayon, ya
ya itu lari-lari dengan anak muda-muda ya pasti kalah. Sehingga kalau kita mengerti fungsi paru mulai menurun, fungsi jantung namanya cardiac output, detak jantung, pompa jantung juga menurun, daya ingat juga mulai menurun. Harus dilakukan apa? Biar penurunan ini tidak progresif. Biar pengurangan yang secara alamiah, secara sunatullah itu mulai merosot, iki ben merosotnya tidak tambah jauh, tidak tambah cepat, kalau bisa direm. Itu bagaimana caranya? Islam mengajarkan 6 hal. Jadi yang pertama adalah diet, pola makan. Yang kedua adalah olahraga, yang ketiga kebersihan, yang keempat adalah tawakal, yang kelima evaluasi muhasabah, yang terakhir adalah rajin membaca. Jadi DOKTER. Dan gampang ngapal ke, saya beri singkatan dokter. Jadi dieling-eling. Oh, dokter ini nanti apa akan saya jelaskan. Oh, saya kurang di 1, kurang di 2, kurang di 3 ya. Jadi dokter itu singkatannya D-nya diet, pola makan. O-nya adalah olahraga, K-nya adalah kebersihan, bahasa kita toharo. E-nya adalah evaluasi, DOKT, T-nya adalah tawakal, E-nya adalah evaluasi, R-nya adalah rajin membaca dan berdoa. Masyaallah muslimin yang saya terangkan singkat aja pokok-pokoknya. Yang penting kita bisa melaksanakannya. Yang pertama adalah diet, pola makan. Kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali ngajari kita makan, cara kita minum. Kalau kita buka-buka ternyata ada kurang lebih 134 ayat yang ngurusi masalah panganan kita. Padokan kita loh Pak, itu diurusi Al-Quran itu sebanyak 103 ayat. Minuman itu diurusi 31 ayat. Betapa pentingnya cara kita mengatur makan, bagaimana cara mengatur minum, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sumber penyakit itu ya dari makanan, dari perut kita. Kalau kita bisa ngatur pola makan kita, yaitu sudah setengah kesehatan sudah kita pegang. Dari semua ayat, ratusan ayat itu sebenarnya hanya 3 intinya. Yang pertama adalah halalan, yang kedua adalah thayyiban, yang ketiga adalah walatusrifu. Bagaimana makanan yang halal? Jenengan semua sudah paham. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran, tidak diharamkan oleh Sunnah, dan itu hanya sedikit sekali. Yang kedua adalah makanan yang thayyib. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ayat yang dipakai itu bukan untuk orang-orang Islam tok, enggak, untuk orang beriman enggak, tetapi disebut adalah ya ayyuhan nas. Artinya konsep halal, konsep baik, thayyib itu berlaku universal. PNDE kafir, PNDE Islam, PNDE apapun, kalau menerapkan itu kemungkinan besar akan mencapai yang namanya kesehatan fisik. Untuk yang thayyib yang baik itu individual. Artinya ma'asyiral muslimin, baik untuk saya itu belum tentu baik untuk jenengan. Kalau saya penderita diabetes, kalau saya penderita kolesterol, saya penderita darah tinggi, itu akan ada sesuatu makanan yang sebelumnya thayyib untuk orang lain menjadi tidak thayyib untuk saya. Contoh misalkan, saat kita lahir, Bapak Ibu sekalian, itu pengecap kita bisa merasakan, oh ini asin, ini manis, ini getir, ini pahit. Itu hampir 9.000 rasa, itu bisa kita rasakan di lidah kita. Tetapi begitu usia 40 tahun, itu sudah mulai menurun. Dan penurunan yang pertama kali adalah rasa asin. Jadi kalau kita dulu waktu muda di usia 40, di bawah 40 tahun, merasa ke panganan iki dikai garam saitik kroso asin, itu biasanya nanti di atas usia 40 tahun, itu sensitifnya semakin berkurang.
Biasanya dikai sak sendok pun krasa asin. Saiki usia 40 tahun tambah tua, sak sendok itu turun asin. Minta 2 sendok, minta 3 sendok. Karena memang sensitivitas di lidah itu sudah mulai berkurang. Nah itu kalau ibu-ibu masak tidak mengerti ilmunya, ya tetap ditambahi. Akhirnya apa? Akhirnya garam yang toyib tadi menjadi tidak toyib karena terlalu banyak. Karena sensitivitas lidah kita berkurang, sehingga kita mengkonsumsi garam lebih banyak, sehingga akan timbul darah tinggi. Jadi yang disalahkan bukan garamnya, tapi porsinya yang tidak baik bila dikonsumsi di atas usia 40 tahun yang sebenarnya hanya sedikit pun sudah sensitif, tapi karena faktor usia, rasa asin itu menjadi tidak sensitif. Sama juga misalkan saya penderita kolesterol, maka telur, udang, kaldu, cumi-cumi, susu, santan yang sebenarnya toyib menjadi tidak toyib. Kenapa? Karena saya adalah penderita kolesterol. Saat saya meninggalkan telur, saat saya meninggalkan kaldu, saya meninggalkan santan, saya meninggalkan udang. Kalau saya meninggalkan itu karena wedi kolesterolku naik, itu sudah nilainya berbeda. Kalau saya meninggalkan semua ini karena perintah Al-Quran. Itu bedanya niat Bapak Ibu sekalian. Jadi perbuatan atau tindakan yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari itu akan berubah menjadi ibadah kalau niatnya itu diniatkan ibadah. Jadi kalau saya makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, ya sudah namanya kebiasaan. Nah, biar kebiasaan ini menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah, maka kita niatkan, saya makan ini biar saya kuat, biar saya bisa beribadah. Nah, itu maka nilai amalnya di situ. Makanya orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Banyak orang yang soleh tetapi tidak berilmu. Tapi banyak juga orang yang berilmu tetapi dia tidak soleh. Jadi ini dua sudut yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan bahwa semua orang soleh itu punya ilmu, enggak. Dan jangan juga dibayangkan bahwa orang yang berilmu itu semuanya soleh. Itu dua aspek yang berbeda. Dasar ilmu ini yang akan menambah derajat seseorang itu di sisi Allah berbeda. Makanya banyak hadis yang menyebutkan sholatnya orang soleh dengan tidurnya orang yang berilmu itu pahalanya lebih tinggi orang yang berilmu. Karena dia memaknai, dia meniatkan bahwa tidurnya ini nanti dalam rangka meninggalkan maksiat. Tidurnya ini dalam rangka untuk memberi hak kepada badannya biar nanti bisa ibadah selanjutnya. Tapi karena niatnya orang yang soleh ibadah, dia tidak punya ilmu, dan ibadahnya dielem, dan ibadahnya dipuji orang, sehingga yang nilai amalnya menjadi berkurang. Aspek yang ketiga dari pola makan adalah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang dimaksud berlebih-lebihan menurut Rasulullah SAW, anta ulamas tahaita, engkau menuruti apapun yang menjadi keinginanmu. Jadi kalau pagi ini saya kepingin maam pentol, kepingin maam sebelah, kepingin maam sate, semua itu saya turuti, itu sudah masuk israf, sudah masuk berlebih-lebihan. Sama dengan diundang ke suatu resepsi pernikahan, di situ banyak berbagai macam makanan, sampai kepingin semuanya, sampai icipi semua, itu sudah masuk israf. Jadi kalau misalkan ada 3-4 makanan, jangan kepingin tak pangan kabeh, itu jangan dimakan semua. Rasulullah memberi acuan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Ada beberapa etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita ilmiahkan. Yang pertama, kenapa Rasulullah mengajarkan makan itu, kalau makanan itu memungkinkan dengan tangan, ya kita makan dengan tangan. Kecuali makanan-makanan tertentu yang tidak mungkin seperti soto yang tidak mungkin kita pakai tangan, rawon yang tidak mungkin tetap pakai sendok.
Kalau kita makan pakai tangan, Bapak Ibu sekalian, ternyata saat kita makan dengan tangan itu keluar enzim namanya enzim RNase. Lah gunanya apa enzim RNase ini? Itu minimal ada 3. Yang pertama, dia mengandung zat yang berfungsi sebagai antibiotik. Jadi kalau kita makan, kita minum, itu kemungkinan besar kuman itu juga terlewatkan. Nah, kalau ada kuman yang masuk bersama makanan, yang masuk bersama minuman, kalau kita muluk pakai tangan, itu karena keluar enzim RNase tadi itu, dia begitu kuman masuk bersamaan dengan makanan, enzim ini keluar, dia akan mengikat, dibondol, ditali. Jadi kumannya tidak akan aktif. Fungsi enzim RNase yang kedua adalah dia memperlama peningkatan kadar gula. Jadi kalau kita makan sesuatu, itu otomatis tubuh akan memberi peningkatan kadar gula. Kalau kadar gula naik terlalu cepat, kerja dari pankreas itu salah satu organ pencernaan, itu akan bekerja terlalu cepat. Itu nanti akan memicu dalam waktu bertahun-tahun akan muncul penyakit namanya diabetes atau kencing manis. Dengan tangan itu bisa melambatkan peningkatan kadar gula, sehingga bisa mencegah salah satu cara, salah satu tips, satu trik agar kita tidak terkena diabetes. Fungsi yang ketiga, kalau dengan tangan itu, ma'asyiral muslimin, itu kan kita bisa bedakan, ini kepanasan, ini terlalu adem, itu kita nggak langsung masuk ke dalam mulut. Oh, nek panas ya, tidak mungkin langsung kita leg-leg gitu, enggak, kita dinginkan dulu ya. Kalau minuman juga panas ya, kalau kita tiup, biasanya bapak-bapak kalau ngopi ini orang panas itu gak disebul-sebul sih, nggak lego ya. Itu bahayanya apa Bapak sekalian, ini dengan tiup minuman ya. Jadi air itu, nih mas-mas belajar kimia, itu unsurnya adalah H2O. Kalau kita meniup udara, itu yang keluar karbon dioksida CO2. Kalau CO2 oksigen udara yang kita keluarkan lewat tiupan itu berikatan dengan air H2O, itu ketemunya adalah H3CO3, H2CO3. Itu namanya asam bikarbonat. Asam bikarbonat itu kalau sudah berikatan, itu dia menjadi zat gas yang merusak jantung. Ya, jadi kalau bapak-bapak ngopinya benar, ya, ngopi itu juga bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu niup-niupnya tadi itu, ya. Kalau niup-niupnya nggak benar, ya, karena enaknya nikmatnya itu saat hangat sebul-sebul, itu bisa menjadikan jantungnya semakin soak, semakin lemah, bisa kena serangan jantung. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau minumanmu panas, ya udah disebul-sebul, tunggu sampai dingin. Begitu pula makanannya. Itu D yang pertama. Jadi persepsi usia 40 tahun, biar tidak terjadi penurunan yang drastis, kita menjaga diet kita. Yang meliputi halal, meliputi toyib, jamak walatus, taslim. Singkatan berikutnya adalah O, dokter ya. O-nya adalah olahraga. Bapak Ibu sekalian, ternyata hampir semua amalia ibadah kita itu sudah mengandung olahraga. Walaupun ada olahraga-olahraga yang diajarkan oleh Nabi seperti renang, berkuda, memanah, itu memang mempunyai manfaat yang luar biasa. Lari itu sudah diajarkan oleh Rasul. Tetapi seandainya pun kita tidak punya waktu atau rotok belar, saat kita sholat, kalau gerakan sholat kita itu benar, ya, kalau gerakan kita itu ideal, beda dengan sah ya, sah dengan benar itu beda. Itu memberi manfaat yang banyak sekali, yang jauh lebih sempurna dari macam-macam olahraga yang ada di dunia ini. Sudah diteliti, tidak ada gerakan olahraga dimanapun, baik itu yoga, senam apa yang bisa mengalahkan gerakan-gerakan waktu kita sholat.
Sekali lagi, gerakan yang benar, bukan gerakan yang sah. Contoh ya, contoh. Saat kita takbiratul ihram, kalau kita berpatokan pada HPT, himpunan putusan majelis tarjih, ya, itu tangan kita, saya berdiri biar belakang kelihatan ya. Jadi HPT itu tangan kita itu ini terbuka jarinya, ya. Terus ini jempol itu sejajar dengan ini, atau ini di bahu gini, ya. Coba jenengan tarik nafas dengan sendakep gini, ya kayak gini, dengan begini, ada bedanya enggak? Coba tarik nafas ini, ya. Pasti ada bedanya. Enggak ada orang sendakep bisa nafas besar itu enggak bisa. Tapi kalau begini, ini terbuka, ya. Itu oksigen yang masuk akan kayak udara yang kaya akan oksigen itu langsung maksimal, bisa masuk semua. Ya. Kenapa harus begini? Ya. Karena begitu kita melebarkan ini, itu namanya active pumping. Jadi ada terjadi proses pergantian udara. Sama dengan kalau kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ya. Itu coba lihat huruf-hurufnya. Astagfirullahaladzim dengan kita tarik nafas itu beda. Kalau kita tarik nafas panjang, itu oksigen dulu yang masuk. Setelah itu baru dikeluarkan CO2, zat racun yang dikeluarkan. Tetapi kalau kita mengucapkan lafal astagfirullahaladzim, itu CO2 dulu yang dikeluarkan, zat racun dulu yang dikeluarkan, baru oksigen masuk. Itu khasiatnya berbeda. Jadi saat nafas panjang, itu oksigen dulu yang masuk, baru racun dikeluarkan. Tapi kalau kita mengucapkan astagfirullahaladzim, karena dia banyak huruf jaharnya, sehingga yang dikeluarkan itu adalah CO2, zat racun dulu, baru setelah itu oksigen masuk. Sehingga Rasulullah mengajarkan istighfar itu sebanyak mungkin. Rasulullah mengajarkan minimal ya 70 kali. Kalau bisa ya 100 kali. Kalau bisa ya lebih dari 100 kali. Sama juga banyak keluhan ibu-ibu sering keker. Itu biasa nih, salamnya yang kurang benar. Salamnya gini dok. Jadi salam yang benar itu ya sampai kelihatan pipinya di sebelah, di belakang. Itu yang benar. Walaupun mek noleh tak gini sah. Ya, jadi sekali lagi saya bilang sah dengan benar itu beda. Sama waktu mengangkat takbiratul ihram itu tidak mengangkat tangan pun, itu mazhab Hanafi ya benar. Ya. Jadi bukan Syiah tok ya, mazhab Hanafi itu juga tidak mengangkat tangan. Jadi yang menjadi rukun itu bukan mengangkat tangan, tetapi takbiratul ula, takbiratul ihram. Jadi bedakan. Kalau tidak takbiratul ihram memang sholatnya tidak sah, karena dia masuk rukun. Tetapi mengangkat tangan itu tidak masuk rukun, tetapi masuk sunnah. Jadi jangan disalahkan luka adik ngangkat tangan gak sah, enggak. Tidak ngangkat tangan pun tetap sah. Tetapi kalau kita melihat aspek kesehatannya, ya emang wis kadung sakjane entuk dia bisa memperbaiki saluran nafas dan memperbaiki paru-paru, dia tidak mendapat manfaat dari aspek itu. Contoh lagi, bapak mulai usia 40 tahun itu banyak yang boyok, ya. Tulang belakangnya banyak yang sambat, sudah mulai cekot-cekot, sudah mulai aus. Rasulullah sudah mengajarkan bahwa rukuk kita saat sholat sunnah itu disuruh memperpanjang. Kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, beliau itu kalau sholat malam itu setelah Al-Fatihah, ini riwayat Ibu Aisyah, itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Kadang-kadang disambung dengan Ali Imran. Ini jenengan mau Al-Quran surat Al-Baqarah kira-kira berapa jam, Pak? 2 jam ya? 2 jam. Berdirinya tok itu rakaat pertama aja sekitar 2 jam. Rukuknya itu Ibu Aisyah ya. Yang tahu sholat malam itu rata-rata ya boyo-bojo nih. Rukuknya itu setara dengan 50 ayat. 50 ayat ya kira-kira setengah jam. Landewe baru rukuk subhanarabbiyal azim ping 3 sudah. Itu kita naik bis itu apa naik bis yang kelas ekonomi, Pak. Kalau mau naik sedikit ke bisnis
ya jangan subhanallah 3 kali, dinaikkanlah menjadi 5 kali. Ya. Kalau mau yang VIP ya silakan 7 kali. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih itu banyak hadis yang menyebutkan idealnya itu ya seharusnya 7 kali. Kalau yang mau VVIP ya kelasnya presiden, kelasnya menteri itu ya lebih dari itu. Lah kapan kita rukuk yang panjang? Sekali lagi untuk imam, jangan saat sholat wajib, enggak boleh. Saat sholat wajib ya jangan lama-lama. Lihat makmumnya, kalau makmumnya banyak yang tua-tua, banyak yang anak-anak kecil, ya silakan dipercepat. Yang diperpanjang itu saat kita sholat sunnah atau sholat malam. Saat kita sujud pun itu bapak-bapak yang punya resiko stroke, yang punya resiko darah tinggi, posisi yang paling bagus, posisi yang paling ideal untuk mencegah stroke adalah posisi saat kita sujud. Makanya Rasulullah mengajarkan ada 7 anggota badan kita yang ditempelkan, ya, mulai dahi, ya, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, sama kedua lutut. Ya. Itu filosofinya apa? Masyarakat muslimin jenengan tahu berapa pintu neraka? Berapa? Dan orang ngerti jumlahnya saya kecemplung jenengan, ya. Atau tahu berapa pintunya surga? Lah ini orang ngerti ya orang sombong, orang ngerti lawannya. Ya. Pintu neraka itu 7. Ya. Nah, saat kita sujud itu maknanya, filosofinya adalah setiap pintu neraka itu kita tutup. Ya. Karena nutupin rokok cepet-cepet, ya sakit kecemplung, Pak. Ya nutupnya silakan dilama-lamakan. Saat kita sujud itu aliran, tidak ada posisi kepala lebih rendah dari jantung kecuali saat kita sujud. Kita baring pun Bapak sekalian, itu posisi kepala dengan jantung ya sama sejajar. Tetapi saat kita sujud, posisi kepala jauh lebih rendah dibanding posisi jantung kita. Artinya apa? Aliran darah yang masuk ke otak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, stroke itu ada 2 jenis. Ada stroke sumbatan, itu biasanya pada orang-orang diabetes, orang-orang kolesterol, lemak darah. Ada juga namanya stroke perdarahan. Ini biasanya pada orang-orang yang darah tinggi. Kalau dia pecah, ya perdarahan, stroke. Kalau dia tersumbat, ada area otak yang tidak teraliri, ya juga namanya stroke, tapi jenisnya sumbatan. Saat kita sujud lama itu, kalau ada plak-plak itu bisa lepas. Kalau kita sujud misalkan darah tinggi, elastisitas pembuluh darah itu semakin bagus, sehingga tidak gampang pecah. Sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa ma'akrobul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Tidak ada posisi yang lebih dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali dia saat sujud. Fa'akhirud doa. Maka perbanyaklah doa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai ilmu bahwa sujud saya lama ini mengikuti Nabi, mengikuti perilaku Rasulullah, itu nanti akan ringan saat kita melaksanakannya. Jangan sujud lama dan orang stroke, enggak boleh dibalik. Ya. Sujud lama dan kolesterol hilang, enggak. Yang ketiga adalah tadi D, O, olahraga. Yang ketiga adalah K, kebersihan. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Ya, saya singkat aja ya, biar nanti ada session tanya jawab. Kebersihan ini Islam mengajarkan toharo. Toharo itu bersih secara fisik maupun bersih secara mental. Kalau kita disuruh wudhu, Bapak sekalian, wudhu itu
manfaatnya luar biasa. Yang saya bahas hanya dua aja. Yang sering kita tinggalkan yaitu intisak dan intisar. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan. Intisak berarti memasukkan, intisar berarti mengeluarkan. Berapa banyak problem kesehatan yang berhubungan dengan saluran nafas, berapa banyak problem penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, itu bisa dicegah, bisa dihambat dengan cara intisak dan intisar yang benar. Berapa banyak kasus alergi itu juga bisa hilang dengan cara intisak dan intisar yang benar. Yang jenengan intisak itu Pak sekalian, jangan cuma di hidung tok gini, jangan di sini tok. Usahakan masuk kira-kira sampai mau ke senak itu. Jadi mau ke senak itu sampai situ baru dikeluarkan. Karena fungsi hidung ini luar biasa. Kita bisa lihat, kita ini terpapar udara yang kotor, terpapar kuman. Jangan dibayangkan di udara ini tidak banyak kuman. Ada ribuan virus, ada ribuan kuman. Sama kalau masih ingat 2 tahun, 3 tahun yang lalu, COVID itu yang begitu mengerikannya itu kan luarnya juga lewat percikan yang di hidung. Nah, kalau kita bersihkan sepanjang hari minimal 5 kali saja, itu berapa banyak penyakit-penyakit yang bisa diantisipasi. Yang kedua yang sering ditinggalkan adalah saat kita wudhu itu menghapus kepala ya. Jadi rata-rata kayak gini dok. Nah, selesai. Walaupun sekali lagi tidak pakai intisar, tidak pakai menghapus kepala itu juga wudhunya sah ya. Jadi bedakan sah dengan mendapat sesuatu yang bernilai kesehatan. Jadi kalau kita buka HPT lagi, kita selalu patokannya ya HPT karena secara kelembagaan itu ya sudah ditarjih, sudah dipastikan bahwa yang dipilih itu adalah yang paling rojih, yang paling kuat. Itu diajarkan gini ya, dari depan ini ke bawah, ini jangan lepas baru naik ke atas, baru ini masuk ke dalam hidung, baru diputar ya, ke hidung ini. Karena saraf-saraf kepala itu, saraf-saraf yang di telinga itu sudah melingkupi seluruh organ tubuh kita. Kalau jenengan nggak percaya ibu-ibu, sakit kepala, jenengan pegang yang tempatnya di tempatnya tindikan itu, saya pegang-pegang gini. Nggak usah 5 menit, 3 menit aja. Kalau intensitas kepalanya itu ringan, sedang, insya Allah hilang. Ya. Tapi kalau misalkan sakit kepalanya gara-gara darah tinggi, gara-gara tumor, jadi cek gini sampai dibolongi ya udah bisa hilang. Tapi kalau karena capek, karena diseneni bojone, karena dirasani tonggone, itu dia bisa relaksasi, pegang-pegang gini. Ya. Itu masalah kebersihan. Sama misalkan jenengan disuruh nyapu halaman, itu motivasinya ya jangan benketo api, enggak, karena Rasulullah menyuruh wa'aftinu siapakum watohir siapa, dalam Al-Quran disebutkan bersihkan bajumu, bersihkan dalam halaman rumahmu. Jadi semua motivasi itu kalau dasarnya adalah dasar iman, itu akan bernilai ibadah. Berikutnya adalah T, dokter T, tawakal. Mindset, cara berpikir kita. Laporan terbaru 2024 itu masyarakat Indonesia itu 5% itu mengalami depresi, 7% mengalami anxiety. Depresi itu perasaan tertekan, di atasnya stres. Anxiety itu kecemasan. Padahal ayatnya innalladzina amanu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau iman itu merasuk ke dalam tubuh kita, ke dalam kalbu kita tidak akan ada namanya rasa khauf, ketakutan, kecemasan. Karena sakjane urip iku lak wedi tok to, wedi ora iso mangan. Wedi ora iso entuk rezeki, wedi ora entuk jodoh, wedi ora entuk pangkat dan lain-lain. Lah rasa kecemasan dan lain-lain itu adalah sebenarnya dari
mindset. 90% lebih penyakit-penyakit fisik itu adalah sumbernya dari pikiran. Jadi bagaimana kita menyandarkan hidup kita yang namanya tawakal itu, ya kita betul-betul perbaiki. Tugas kita adalah faida azamta. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Azam itu niat yang baik diaplikasikan ke dalam perbuatan. Nek wis mari kerja, nek wis mari usaha, ya sudah kita tawakal. Apapun hasilnya, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin orang stres itu Bapak sekalian, antara harapan dengan kenyataannya tidak ketemu. Kita terlalu berharap terlalu banyak, tetapi realitasnya tidak bisa kita capai, ya stres. Jadi jangan terlalu menggantungkan terlalu banyak harapan-harapan yang realistis. Tetapi tetap harus diimbangi dengan kerja yang maksimal. Berikutnya adalah evaluasi, muhasabah. Nah, muhasabah ini sangat penting. Muhasabah itu ada qoblal amal, ada ba'dal amal. Yang namanya mengevaluasi sesuatu itu jangan setelah perbuatan itu dilaksanakan. Nah, sebelum pun itu harus dilakukan evaluasi. Kalau dalam struktur manajemen itu ada namanya programming, diprogram dulu, dievaluasi. Oh ini baik, ini enggak. Setelah perbuatan juga gitu, ini dievaluasi, ini baik apa enggak. Baik menurut kacamata syariah, jangan baik menurut kacamata manusia. Yang terakhir adalah R, rajin membaca dan rajin berdoa. Bapak Ibu sekalian, penurunan otak di atas 40 tahun itu tiap tahun itu 1%. Jadi otomatis kapasitasnya ini kalau tidak dicegah lama-lama ya gampang pikun. Kalau jumlah saraf kepala itu sekitar 100 miliar, itu memang tidak bertambah, tetapi sinapnya, sambungan-sambungannya itu bisa bertambah. Lah cara gampang benjenengan Bapak Ibu sekalian sudah mulai 40, 50, 60 tahun yang gampang pikun, gampang lalian. Satu cara yang paling bisa diterapkan adalah qiraatil Quran, baca Al-Quran. Semakin usia kita bertambah, kenapa zaman dulu tidak ada orang boyong zaman Nabi? Zaman Nabi itu orang perang, Nabi itu Bapak sekalian, perang-perang Badar. Itu setelah Nabi usia, beliau diangkat usia 40 tahun. Di Makkah 13 tahun, berarti usia 53. Hijrah 2 tahun, baru terjadi perang Badar. Berarti saat perang Badar beliau usia 55 tahun. Rata-rata sahabat Nabi perang yang usia 50-an saat perang Badar. Tapi semua berangkat, semua kuat. Kenapa mereka mempunyai keistimewaan kesehatan fisik yang prima itu? Karena semakin bertambah usia, mereka akan memperbanyak ibadahnya. Sehingga tadi itu progres degenerasinya, proses penurunannya itu bisa dihambat. Oh, sholat malam yang biasanya 1/4 jam, ya ditambah 20 menit dengan beriringnya usia. Nanti tambah usia, tambah tua, seharusnya itu ibadah malamnya lebih panjang, baca Qur'annya lebih panjang, lebih lama. Biar apa tidak terjadi pikun. Jadi jenengan merasa loh, aku kok mulai lali-lali, kok mulai gampang pikun. Cobalah banyak baca Al-Qur'annya. Tidak ada penelitian yang tidak mendukung ini. Semua penelitian menyebutkan bahwa kepikunan itu bisa dihambat dengan membaca. Dan membaca yang paling bagus adalah membaca Al-Qur'an. Sama dengan yang terakhir tadi itu adalah berdoa. Jangan lupa bahwa kesehatan kita itu adalah anugerah, bukan usaha kita. Tapi setiap usaha itu yang harus diiringi dengan doa. Makanya sahabat Abbas, paman Rasulullah itu minta doa pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa, yang doa ini akan saya baca setiap saat. Beliau mengajarkan as'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu artinya bukan sehat, tetapi sehat dan bugar. Maksudnya apa? Afiat itu memanfaatkan sesuatu ini sesuai dengan peruntukannya. Itu namanya afiat.
Jadi kita belum tentu afiat walaupun kita sehat. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah al-afiyah. Sehat, mata saya sehat, kita tak contohkan tadi, tapi mata saya masih jelalatan, itu belum afiah. Saya tidak pakai kacamata, itu sehat. Tetapi saya masih membuka situs-situs porno, itu namanya tidak afiah. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mintalah al-afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sebelum saya akhir mungkin ada dialog 5-10 menit. Monggo Bapak Ibu sekalian ditanyakan. Umumnya menurun Waalaikumsalam. Pertanyaan yang cerdas ya. Apakah ada penyakit yang bersifat turunan? Jadi ada penyakit itu yang turunan, ada yang potensi menurun, ada yang menular. Secara medis itu memang ada beberapa penyakit yang diturunkan, tapi ada juga yang berpotensi untuk diturunkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu kita untuk menikah itu ya disuruh memilih-milih. Itu salah satunya tadi itu untuk men-screening. Oh calon bojoku ini penyakit diabetes. Oh calon bojoku punya penyakit asma, punya penyakit hipertensi darah tinggi. Kalau ibunya punya diabetes, ternyata bapaknya juga punya diabetes. Ya nanti kemungkinan besar anaknya juga bisa diabetes. Tetapi sekali lagi yang saya sebutkan tadi itu, penyakit fisik itu hampir di atas 90%. Itu karena pola makan. Kalau kita mengerti bahwa saya ini berpotensi punya diabetes, karena bapak saya diabetes, ibu saya diabetes, maka dari awal potensi itu akan saya tekan. Ya. Sama misalkan kebetulan ini adalah turunannya anaknya orang pinter. Itu kalau dia ditekan, tidak disekolahkan, yang tidak akan pernah bisa pinter. Tapi misalkan ini keturunannya anak gak sepiro pinter, tapi kalau dididik, diajari, ya dia bisa jadi cemerlang. Walaupun tidak ada turunan diabetes, tetapi pola makannya, jenis makanannya, di sekolah ke dalam artian di awur-awur itu mau, ya pasti dia akan potensi jadi muncul. Makanya Islam itu yang penting adalah mengajarkan preventif, pencegahan. Dicegah sih. Pun dilaku muncul, ya sudah, tinggal kita mindsetnya dirubah, cara menyakitnya dirubah. Sakit itu jangan dipersepsikan sebagai hukuman, walaupun memang bisa jadi sakit kita itu sebagai hukuman atau musibah. Tapi dibalik, saya kena sakit ini bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat saya, akan menghapus dosa-dosa saya. Nek saya diabetes, secara teori saya akan menderita seumur hidup. Ya berarti saya akan dihapus dosa saya sepanjang hari, sepanjang masa. Tapi ya tetap kalau sudah punya diabetes, ingat-ingat yang halalan thayyibah tadi, yang thayyib untuk orang diabetes, tidak thayyib untuk orang lain. Yang thayyib orang lain, dia tidak thayyib untuk orang diabetes. Kalau dia tetap melanggar prinsip halalan thayyiban tadi itu, wala tusrifu, ya orang situ jadi penghapus dosa. Jadi kalau ditanya apakah ada penyakit yang memang genetik, memang ada, ya, memang ada. Tapi potensi itu bisa dicegah, bisa dihambat. Seberapa kuat cara kita mencegah, seberapa kuat kita menghambat, itu nanti hasilnya akan sesuai. Kalau kita menghambat mulai dini, seandainya pun nanti muncul, itu agak terlambat, Pak. Misalkan penyakit diabetes, yang secara teori itu muncul di usia sekitaran 40 tahun. Kalau dari awal itu kita cegah,
itu biasanya nanti munculnya agak belakangan, di usia 60, di usia 30, 70 tahun itu baru bisa muncul. Jadi risiko komplikasi akan lebih sedikit. Saya kira itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh, usia menuju 60 tahun. Tapi ada sesuatu yang saya khawatirkan. Alhamdulillah saya dimudahkan untuk beramal soleh. Tapi saya takut jangan-jangan pahala yang ada ternyata habis seperti batu licin yang ada debunya angin akan hujan. Terima kasih. Apa yang harus diantisipasi? Berarti jenengan ini sudah bermuhasabah. Berarti sudah masuk yang DOKTE, evaluasi muhasabah. Sudah bagus muhasabahnya. Bagaimana caranya biar amal kita itu tidak hilang? Ya kita menghindari riya. Bagaimana cara menghindari riya? Maknai Al-Fatihah iya karena butuh wa iya karena stain. Iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah, saya itu beribadah. Jadi motivasi yang tadi itu kita rubah semua. Saya mulai sekarang beramal ya bukan karena siapapun, karena memang dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita bilang iya karena butuh, iya karena stain, kita tidak bisa, kita beribadah. Kita beribadah itu karena anugerah Allah, Pak. Saya ceramain juga karena anugerah Allah. Jangan hadir juga karena anugerah Allah. Jangan karena saya pinter, karena saya punya semangat ibadah, karena saya tidak. Karena memang semua itu anugerah. Itu nomor satu dulu. Jadi dikonsepkan bahwa kita bisa menjalankan kebaikan itu bukan karena usaha kita murni, tetapi ada unsur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita tancapkan di dalam benak kita, kita tidak akan pernah merasa bahwa itu amal soleh saya, tidak. Karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kita masuk surga itu Bapak sekalian, tidak ada yang karena amal kita, sebagaimana disabdakan Rasulullah, gak ono wong sing mlebu swarga gara-gara amalnya, tapi semua gara-gara rahmatnya. Sehingga yang motivasi yang terakhir tadi DOKTER, R yang terakhir itu adalah rajin membaca dan berdoa. Apapun ya, doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah silahul muslim, senjatanya orang Islam, senjatanya orang muslim. Kadang kita sudah benar-benar baik, tapi di tengah-tengah perbuatan baik itu kadang-kadang ya kepengen dilem, cepet-cepet dibalik. Itu lumrah. Kadang-kadang saya selalu sudah soft awal, tiba-tiba ada perasaan, wah aku ketokane paling apik iki. Nah itu cepet-cepet dibalikkan. Jadi setiap kali kita ada was-was dari setan, itu lumrah. Emang tugasnya setan ya memberi was-was kepada kita. Dan di situ kita usir dengan doa. Ada lagi, satu lagi pertanyaan. Oh enggak. Bagaimana dengan seumur 60 ini bisa dijadikan Allah menjadi hamba yang dicintai? Terima kasih. Ada satu ayat, in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Jika kamu ingin dicintai pada Allah, yang mencintai Rasul. Bagaimana dengan cara mencintai Rasul? Yang mengikuti semaksimal mungkin, semampu mungkin perilaku kehidupan Rasul. Bagaimana kita bisa mengikuti perilaku Rasul? Ya belajar apa yang dilakukan oleh Rasul. Satu yang paling penting adalah bagaimana agar kita itu menutup akhir hayat kita itu dengan husnul khotimah. Makanya dua aspek yang saya tinggal tadi, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Target hidup kita itu ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini, dalam Al-Ahqaf ini,
usia 40 tahun itu harus punya target bahwa nanti saya setelah bertaubat ini adalah wa inni minal muslimin. Saya akan kembali kepada Allah dengan happy ending. Saya akan kembali kepada Allah dalam kondisi muslimin. Karena itu memang adalah yang diharapkan oleh kita semua. Sebagaimana dibaca oleh imam kita tadi di ayat kedua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi status yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah hamba. Bukan status dokter, bukan status takmir masjid, bukan status Pak Lurah, bukan status PNS, bukan. Tetapi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah hamba. Hamba itu adalah status yang paling tinggi. Makanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu yang dipanggil adalah Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi status kehambaan. Hamba itu ya kita tadzallul, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya seorang hamba. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini bisa menambah ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.